Salam seluruh alam. Halo warga Mayapada, selamat datang di channel Anime Super. Kali ini saya akan membahas alur cerita film Boboiboy The Movie 2. Sebelum masuk pembahasan, subscribe dulu ya. Jangan lupa like dan share video ini ke penjuru alam semesta. Baiklah, berikut ini alur ceritanya. Film diawali dengan dua sahabat yaitu Boboiboy bin Amato dan Gopal bin Kumar sedang mengambil Egabot, power spera berbentuk telur dari tumpukan telur penguin raksasa. Setelah berhasil mengambil Egabot, mereka mencoba kembali ke markas. Namun Gopal yang tidak bisa mengontrol perutnya malah membawa salah satu dari telur penguin itu. Boboiboy sudah mengingatkan Gopal agar tidak melakukannya, namun Gopal tak menghiraukannya hingga akhirnya telur itu pun terjatuh dan menetas. Bayi penguin yang baru keluar dari cangkangnya itu pun menangis sampai membangunkan induknya. Induk penguin yang marah sontak mengejar Gopal dan Boboiboy sampai mereka terjatuh dari tebing. Dengan sigap, Boboiboy berubah menjadi Boboiboy es dan menyelamatkan Gopal. Ternyata tanpa sepengetahuan mereka, Adudu dan Propsi robot kutip ada di lokasi itu dan mengawasi. Ketika Boboiboy sedang lengah, Adudu mencuri Egabot. Lalu Boboiboy memanggil rekan-rekannya. Tak lama kemudian, Yaya segera datang dan menyelamatkan Gopal yang hampir menjadi santapan penguin raksasa. Sementara itu, Boboiboy berubah menjadi form halilintar dan mengejar Adudu. Tak lama kemudian muncul pesawat angkasa yang dikendarai oleh Ochobot. Di sana terdapat rekan-rekan Boboiboy yang lain dan juga gurunya yang tak lain adalah kebenaran di lorong kegelapan. Frank berhasil mengalihkan perhatian Adudu dan Ying berhasil mendapatkan Egabot. Akhirnya, Boboiboy berhasil mengalahkan Adudu dan Prop serta menghempaskannya tepat di atas penguin raksasa. Ketika hendak pergi, Boboiboy tak tega menyaksikan Adudu diserang penguin raksasa. Lalu Boboiboy menyelamatkannya. Di galaksi Solaria, terlihat sekelompok alien sedang menggali kristal pada sebuah asteroid. Kristal tersebut mirip sekali dengan batu Krypton. Wah, jangan-jangan mereka mau mengalahkan Superman. Ketika kelompok alien itu sedang mencari-cari benda berharga lagi, mereka menemukan sesosok makhluk yang telah membeku yang tidak lain adalah Retaka. Diperlihatkan kilas balik 100 tahun lalu. Retaka dan Hangkasa bertarung sangat sengit di angkasa. Setelah lama bertarung, Hangkasa melemparkan sebuah perisai kepada Retaka sehingga ia terlempar ke sebuah asteroid. Lalu menyerap semua kekuatannya menggunakan Ochobot. Kemudian Retaka membeku. Kembali ke masa sekarang, Boboiboy harus dimarahi oleh atasannya karena telah menyelamatkan Adudu. Hal tersebut sangat membahayakan misi karena Adudu adalah musuh. Meski demikian, Laksamana tetap memuji Boboiboy dan teman-temannya karena telah berhasil membawa Egabot dengan selamat. Oleh karena itu, mereka mendapatkan hadiah berupa cuti kembali ke bumi untuk bersilaturahmi dengan keluarga masing-masing. Di sisi lain, Retaka yang membeku selama 100 tahun berhasil lepas dan menyerang para pencuri kristal. Dia menyadari bahwa dirinya masih memiliki sisa-sisa kekuatannya.
Lalu para alien pencuri kristal juga menyadari bahwa yang menyerangnya adalah Retaka, si penguasa elemental legendaris. Namun kekuatan elemental itu kini telah dimiliki oleh Bobo Boy. Mendengar hal itu, Retaka menanyakan tentang Bobo Boy kepada para alien itu. Di bumi, Bobo Boy dan yang lain telah bertemu dengan keluarga mereka. Kebahagiaan juga terlihat pada Papa Zola yang telah bertemu dengan anaknya. Di saat semua bertemu keluarganya, Feng hanya melihatnya karena ia tidak memiliki keluarga di bumi. Papa Zola menunjukkan foto Egabot kepada anaknya yang bernama Putri Intan Payung Indah Zulaiha Odelia Ladasya Absyari. Melihat itu, Pipi Zola ingin melihat Egabot secara langsung di dalam pesawat. Keesokan harinya, Adudu diam-diam masuk ke dalam pesawat untuk mencuri Egabot. Kemudian Papa dan Pipi juga masuk ke dalam pesawat dan mereka melihat Adudu dan Prop di sana. Papa Zola berhasil mengamankan Egabot dan membawanya. Adudu mengejar Papa Zola. Ketika kejar-kejaran terjadi, Pipi Zola berhasil masuk ke dalam Egabot dan menyerang Adudu. Setelah itu, Adudu dan Prop tertangkap oleh Bobo Boy dan yang lainnya. Kemudian mereka dimasukkan ke dalam penjara. Tiba-tiba Kokochi memberi pesan darurat bahwa stasiun angkasa Tapop diserang oleh Retaka. Dengan segera Boboiboy Boy menuju stasiun Tapop bersama timnya menggunakan teleportasi dari Ochobot. Sesampainya di lokasi, mereka terkejut karena stasiun Tapop telah porak-poranda. Di sana, Retaka telah mencengkram leher Kokochi dan berniat menghabisinya. Untung saja Boboiboy Boy segera datang. Para anak-anak bumi juga terkejut setelah menyaksikan Laksamana Tarung telah terkapar tak berdaya. Di dalam pesawat, Papa Zola terkejut karena Pipi Zola ada bersama mereka. Kembali ke Boboiboy Boy, ternyata ia adalah sosok yang diincar oleh Retaka. Retaka bermaksud mengambil kembali kuasa elementalnya. Akan tetapi Boboiboy Boy menolaknya dan terjadilah pertarungan antara Boboiboy Boy melawan Retaka. Melihat Boboiboy Boy terkapar dengan mudah, Feng dan yang lainnya mencoba membantu. Namun mereka hanyalah ampas bagi Retaka. Melihat teman-temannya terkapar juga, Boboiboy Boy segera bangkit dan berpecah menjadi 5. Setelah itu, Boboiboy Boy menyerang Retaka. Sayangnya hal tersebut malah membuat Retaka berhasil menyerap semua kuasa Boboiboy Boy. Gopal yang melihat Boboiboy Boy terkapar langsung membawanya kabur. Gopal bersama Boboiboy Boy, Ochobot, Papa Zola, dan Pipi Zola menuju planet Quabak untuk meminta bantuan Hangkasa. Sementara itu, Feng dan yang lainnya masih di stasiun Tapops bersama komandan. Retaka meninggalkan stasiun Tapop dan meledakkannya. Akhirnya Boboiboy Boy sampai di planet tempat Hangkasa tinggal. Setelah itu mereka baru menyadari bahwa Adudu dan Prop juga masih ada di dalam pesawat. Kemudian mereka malah bertemu Kukang yang siap menyerang dengan ganas. Boboiboy Boy dan lainnya akhirnya diselamatkan oleh Hangkasa. Keesokan harinya, Boboiboy Boy meminta bantuan Hangkasa untuk mengembalikan kekuatannya yang telah diserap oleh Retaka. Hangkasa setuju untuk itu dan akan melatih Boboiboy Boy. Ketika akan berlatih, Boboiboy Boy melihat Adudu juga berlatih di sana. Di sisi lain, Retaka menyambangi pasukan Guruhan dan menyerap energi di sana untuk meningkatkan kekuatannya. Di lokasi lain, ternyata komandan dan yang lainnya selamat karena diselamatkan oleh Kapten Kaizo dan memasang alat pelacak di pesawat Retaka.
Kaizo dan Feng yang mengikuti Retaka terkejut karena pasukan Guruhan telah terkapar semua. Mengetahui hal itu, Kaizo segera memberitahu Komandan Kokochi. Ternyata Retaka sengaja menyambangi beberapa planet untuk meningkatkan kekuatannya. Kembali ke planet Hangkasa, Bobo Boy dan Gopal menjalankan latihan dengan giat, mulai dari membidik pohon sampai mengambil sehelai rambut Raja Kukang yang botak. Di sisi lain, teman-teman Bobo Boy sedang mengevakuasi penduduk dari planet-planet yang akan diserang oleh Retaka. Ketika sampai planet terakhir yang bernama planet Rimbara, ternyata Retaka telah tiba di sana. Mereka mencoba melawan Retaka. Karena Retaka telah menyerap energi di sana, maka teman-teman Bobo Boy tak mampu menandinginya. Untung saja Mas Mana mengirimkan Armobot untuk menambah kekuatan teman-teman Bobo Boy berupa senjata. Di tempat Bobo Boy, kini ia dan Gopal sampai pada latihan terakhir, yaitu mengambil kristal dari tongkat Hangkasa. Sementara itu, Papa Zola dan Pipi Zola malah masuk ke ruang rahasia milik Hangkasa dan menemukan Ochobot. Kembali ke Bobo Boy, ia dinyatakan lulus setelah berhasil memisahkan kristal dari tongkat Hangkasa. Namun ternyata mereka harus membayar biaya pelatihan. Karena tidak memiliki uang, akhirnya Hangkasa menyerap kekuatan gempa milik Bobo Boy sebagai bayaran. Kemudian Papa Zola dan Pipi Zola datang membawa Ochobot, dan diketahui bahwa ternyata Hangkasa adalah pemilik elemental kristal. Dahulu Hangkasa adalah sahabat Retaka yang kemudian menghentikan kejahatan Retaka dengan menyerap semua kekuatannya menggunakan Ochobot. Tiba-tiba mereka mendapat pesan dari Retaka bahwa ia akan menyerang bumi. Retaka juga menangkap Ying, Yaya, dan Feng. Hangkasa mendatangi Retaka dan bertarung di bumi. Ternyata Hangkasa yang sudah tua tak sanggup lagi bertarung melawan Retaka. Untung saja Bobo Boy segera tiba dan bertarung melawan Retaka. Akan tetapi Retaka yang semakin kuat membuat Bobo Boy harus tumbang. Di sisi lain, Papa Zola dan Pipi Zola menyelamatkan Ying, Yaya, dan Feng yang disekap di dalam pesawat Retaka. Sayangnya aksi mereka ketahuan oleh alien dengan cangkul penambang. Beruntung Adudu tiba dan segera menendang alien dengan cangkul penambang itu menggunakan tendangannya. Di sisi lain, Bobo Boy yang terperangkap jurus akar Retaka akan segera dihabisi. Namun Hangkasa si tua bangka yang sekarat malah mengorbankan dirinya untuk melindungi Bobo Boy. Retaka segera menyerang Hangkasa dan menyerap kekuatannya, dan Hangkasa pun terkapar. Bobo Boy yang menyadari bahwa berpecah akan membuat ia lemah memutuskan untuk melakukan elemental fusion. Sisa kekuatan Bobo Boy yaitu api dan air membuat ia menjadi Bobo Boy Frostfire dan melawan Retaka. Sementara itu Gopal yang kesulitan mengaktifkan kuasa penyerapan Ochobot didatangi oleh Hangkasa. Ternyata Hangkasa si tua bangka tidak mati, ia hanya tidur karena kelelahan. Di tempat lain, Papa Zola, sang kebenaran di lorong kegelapan, menyerang para alien menggunakan Egabot dan menjadi Papayam. Ia mengeluarkan senjata telur busuk hingga membuat para alien kalah. Bobo Boy yang sudah melakukan elemental fusion masih kesulitan menghadapi Retaka yang memiliki kuasa kristal. Untung saja Gopal segera datang dan melemparkan Ochobot untuk menyerap kemampuan Retaka. Kemudian Yaya dan yang lain datang membantu Bobo Boy dengan menyerang Retaka. Yaya berkata, "Jangan kau apa-apakan Bobo Boy." Akan tetapi Retaka tak kalah dengan mudah. Ia menggunakan kuasa duri untuk menghancurkan bendungan.
Akhirnya Boboiboy mengeluarkan elemental fusion terkuatnya, yaitu Boboiboy Supra. Dengan kuasa itu Boboiboy berjaya kalahkan Retaka. Setelah itu datanglah para petinggi Tapops dan keluarga masing-masing anggota dari bumi yang begitu rindu. Kemudian Boboiboy menjadi lega melihat Hangkasa si tua bangka masih hidup. Lalu Boboiboy langsung memeluknya seperti Teletubbies berpelukan. Kemudian diperlihatkan Laksmana berbicara dengan Amato. Dan film pun berakhir. Baiklah, demikian pembahasan saya mengenai alur cerita film Boboiboy The Movie 2. Terima kasih kepada Anda yang setia menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke penjuru alam semesta. Sampai jumpa pada video berikutnya. Salam seluruh alam.